Sehat? Alhamdulillah sehat. Siapa namanya nih? Nama saya Ikhwanul Hakim, biasa dipanggil Iwan sih kak. Iwan. Iya. Dari mana nih rumahnya nih? Saya itu dari Cilegon sih. Oh, Cilegon. Saya juga Iya. di Cilegon nih. Oh, Ada rumah di Cilegon. Cilegon mana ya tuh? Saya Cilegon itu Matahari Lama. Saya di PCI. Oh. Deket lah gitu. Iya. Asli orang mana nih, Bang Iwan? Sebenarnya bapak saya orang Palembang, tapi ibu saya orang sana. Jadi tinggalnya di Cilegon gitu. Iya. Masuk. Punya adik? Punya kakak? Punya sih adik doang. Saya anak pertama. Jadi saya punya adik 2, cewek semua. Iya kak. Kakak gak punya? Oh iya, anak pertama. Punya, saya anak pertama. Oh iya. Jadi sebelumnya apakah Anda pernah melakukan konseling kayak gini? Sebenarnya belum kak, tapi ya saya hanya mencoba-coba doang sih sebenarnya kalau di sini. Tuh. Jadi konseling itu proses wawancara profesional antara konseli dan konselor. Oke. Itu bisa 2 orang atau lebih. Iya. Kalau yang sekarang kita lakukan ini konseli individu di 2 orang. Ya, jadi gitu. Sebelum juga di konseling ini juga ada asas-asas. Oke, apa itu? Ada 3 asas. Pertama asas kerahasiaan, Iya. kesukarelaan, dan keterbukaan. Oke. Yang pertama asas kerahasiaan. Apabila Anda ingin bercerita tentang masalah apapun maupun aib, insya Allah rahasia itu aman. Yang kedua asas kesukarelaan. Anda datang ke sini juga tidak dengan paksaan, kesukarelaan diri Anda sendiri. Yang terakhir asas keterbukaan. Kalau bisa Anda cerita semua terbuka. Walaupun ada yang nggak pengen Anda ceritakan, nggak apa-apa. Itu tergantung diri Anda sendiri. Oke. Sebelumnya apa yang mau Anda ceritakan nih? Iya. Jadi saya itu sebenarnya orangnya dibilang sibuk enggak, tapi dibilang nganggur enggak. Karena saya itu kuliah di UIN SMA Banten. Juga saya itu aktif di organisasi, tapi organisasinya itu bukan di kampusnya, tapi di luar. Karena saya itu sudah terjun di organisasi itu dari SMA, mulai dari Paskibra, terus Fornusa, dan juga ada organisasi yang kemasyarakatan gitu kan, gitu. Nah, terus yang saya bingungin itu dari Paskibra, dari kedua organisasi yang lainnya itu kayak banyak gitu kegiatannya. Mulai dari Paskibra itu biasanya setiap bulan itu ada aja aktivitas yang ada di Paskibra itu. Misalkan seperti Latgab itu latihan gabungan. Nah, saya juga di Paskibra bisa dibilang menjabat sebagai humas umum lah kak. Jadi saya yang mengatur jalannya surat itu kak. Jadi di kuliah juga saya udah semester 5, udah mulai sibuk-sibuknya. Terus di organisasi yang lainnya seperti organisasi Fornusa saya menjabat sebagai sekretaris umum. Nah, sekretaris umum juga saya membuat surat, saya menjadi perwakilan ketua umumnya kalau misalkan dia tidak hadir di acara itu. Nah, kayak udah sibuk aja gitu di organisasi, tapi kayak bukan orang sibuk. Karena teman-teman saya juga ada, terus waktu luangnya juga kayak banyak sebenarnya di situ. Nah, terus di kegiatan masyarakatnya ini ada LSP. Nah, itu tuh kegiatannya kayak mengatur anak-anak gitu SMA, kayak ngajar-ngajar tentang keislaman begitu. Karena saya juga dulunya backgroundnya Islam semua, mulai dari TK, SD, MTS, sampai SMA pun saya ikut organisasi seperti Risma begitu kan. Nah, yang saya permasalahkan itu saya tidak bisa mengatur jadwal saya,
karena di kuliah juga saya dari siang sampai sore kuliahnya, itu tuh dari Senin sampai Jumat. Nah, eh, kuliah itu berbentrok dengan yang LSP ini Kak. Jadi saya itu sebagai mentor untuk anak-anak di Cilegon sana, Oh, ya. untuk belajar mengaji, belajar ceramah begitu Kak. Nah, mulai dari situ tuh kayak keganggu dari kuliah. Terus kalau misalkan saya tidak melanjutin di LSP-nya, otomatis tidak ada yang memegang anak-anaknya. Nah, terus misalkan ada tugas juga dari dosen, biasanya kan dikasih waktu 1 minggu. Nah, 1 minggu itu di hari Senin sampai Jumat itu saya kan kuliah sambil ada organisasi di LSP bentrok. Dan 1 minggu itu kadang ada acara juga di Paskibra seperti Latkap itu. Nah, biasanya juga di Fornusa ada kayak seminar-seminar di hari Sabtu dan Minggu. Ya tizanan tuh sih Kak, tapi ya bagaimana lagi gitu loh. Saya juga teman-teman saya juga kadang tidak memperdulikan saya, tidak ada yang bertanya-tanya tentang saya. Ya begitu sih Kak. Ya. Jadi dari kegiatan Anda tersebut, apakah kuliah Anda terganggu? Ya sangat terganggu sih, karena dari siang itu saya mempreparekan materi dulu sebelum saya ke sekolahan anak-anaknya. Terus saya juga briefing kepada anggota di LSP itu. Nah, saat sorenya ya saya terjun ke lapangan, dan semua yang saya lakukan itu berbentrokan semua. Dan kadang saya izin sakit, kadang juga dialpain dengan teman saya begitu, karena teman saya itu kurang ajar banget Kak. Jadi ya begitulah, saya tidak ada, dibilangnya ini memang orangnya kayak gitu, kadang bolos begitu. Jadi saya kurang respect sama teman saya, nggak ada support, nggak ada nggak ada respectnya lah sama saya, teman-teman saya itu di kelas. Jadi saya kadang-kadang memohon maaf kepada dosen untuk meringankan nilai saya gitu tuh, supaya saya tidak TL. Ya dengan cara itu kadang kayak mengeluarkan duit lagi gitu. Kadang biasanya dosen juga butuh lah yang namanya duit juga gitu kan, kalau misalkan saya seperti itu. Ya saya juga bukannya orang tua saya tidak mampu, tapi kalau misalkan dengan cara seperti itu mungkin saya bicara dengan orang tua juga segan, karena buat apa saya kuliah gitu tuh, tapi tidak dimaksimalkan menurut orang tua seperti itu. Tapi kan nyatanya bukan seperti itu. Terus saya juga kadang di pagi hari itu kan kosong. Nah, saya itu meluangkan waktu saya dengan berolahraga. Biasanya have fun sih, main game juga, supaya di waktu siang hari itu pikiran saya kosong, tidak ada pikiran lagi lah begitu. Jadi yang saya masalahkan tuh sebenarnya penting gak sih kalau misalkan organisasi itu buat diri saya, terutama kayak buat nantinya ke depannya. Ya begitu sih. Kalau misalkan kuliah emang tentu buat
buat apa ya, menghasilkan kelulusan itu ya penting lah pokoknya. Jadi kayak sama-sama penting, jadi saya bingung gitu. Terus sekarang kan online, lebih ke bisa memanage waktu, tapi saya bingungnya nanti ke depannya gimana seperti apa. Terus kalau misalkan saya itu masih seperti ini, nantinya dosen itu masih minta lebih atau tidak ke saya begitu. Karena saya juga duit juga tidak ada, karena di organisasi saya itu tidak ada gaji kan. Tidak ada gaji karena sukarela begitu. Karena turunnya itu bukan ke kayak perusahaan, pemerintahan. Jadi anggota-anggotanya itu yang sukarela membantu, mau turun tangan. Jadi penghasilan saya tidak ada. Terus biasanya saya juga mengeluarkan uang di situ. Dan di kampus juga saya mengeluarkan duit lebih kepada dosen, karena ya begitu, saya jarang masuk, saya jarang mengerjakan tugas. Mungkin mengerjakan tugas iya, tapi kadang telat begitu Kak. Jadi bagaimana tuh? Diminum dulu kalau haus. Oke. Minum. Iya siap, makasih Kak. Minum. Rokok enggak ya? Oh enggak ngerokok ya? Enggak, saya enggak merokok. Oh enggak ngerokok. Iya di sini juga gak bisa ngerokok sih, AC. Iya, AC. Nah, Aduh. jadi dari kesibukan tadi, apakah orang tua mengetahui? Orang tua sebenarnya menyupport, tapi tidak sebegitu taunya, karena orang tua mungkin namanya orang tua melihat anaknya aktif, bangga begitu Kak. Tapi yang dilihat orang tua tuh cuman ya covernya saja, tapi dalamnya sih orang tua itu tidak tahu begitu Kak. Jadi orang tua itu sering membangga-banggakan diri saya kepada orang lain, tetapi saat nilai saya anjlok, orang tua tuh marah-marah kepada saya. Jadi bukan sekedar tekanan di kuliah dan di organisasi, tapi di keluarga juga saya tertekan begitu. Ya mungkin saya kurang bisa memanage waktunya kali ya, karena banyak yang bentrok begitu. Terus juga di Paskibra saya juga bingung mau ngapain, banyak banget yang harus diurusin. Terus di organisasi LSP juga kayak ya membludak lah. Sekarang banyak anak-anak yang berantusias buat belajar mengaji, karena mungkin efek itu juga ya, online juga kurangnya pembelajaran di sekolah. Jadi banyak yang masuk ke mentoring saya begitu. Saya juga kewalahan di sana, banyak anak-anak, tapi sayanya juga ya tenaganya sedikit. Kalau nggak salah 3 orang doang di LSP itu yang menjadi mentoring, jadi mentor seperti itu kan. Nah kira-kira bagaimana ya cara memanage waktunya begitu? Jadi sebenarnya kalau memanage waktu, Iya. hidup itu emang sibuk, hidup itu emang berat. Iya. Semakin kita banyak kesibukan, hidup makin berat lagi, makin berat. Jadi harus ada yang dikorbankan. Oke. Salah satu kesibukan Anda harus ada yang dikorbankan. Contohnya? Seperti kuliah, Paskibra, bagi LSM. Salah satu harus ada yang Anda kurangi waktunya. Biar Anda gampang mengatur waktu untuk kuliah, untuk
paskibra, itu yang sedang dikorbankan. Itu saran dari saya. Hidup itu emang berat, hidup itu emang sibuk. Oke, mungkin mungkin kuliah tidak bisa dikorbankan ya kayak karena itu tuntutan orang tua, tuntutan kehidupan juga. Mungkin saya bisa mencari orang lain untuk menggantikan posisi saya di organisasi LSP itu kali ya kayak Iya. supaya saya juga lebih fokus ke satu tujuan saya ke kuliah supaya lulusnya cepat, sudah tidak bisa mengerjakan tugas terlambat lagi supaya tidak telat lah pokoknya. Saya juga kadang bingung Kak, masalah percintaan nih. Cintaan. Saya juga punya cewek Ya. yang kayak tiap apa-apa tuh saya yang biayain. Iya. Ya kembali lagi ke ekonomi lah. Keadaan. Ya orang tua saya mikirnya kayak anak saya baik-baik aja, anak saya hebat bisa punya pacar gitu. Tapi di sisi lain saya kayak tertekan dengan pacar saya. Saya juga banyak membelikan barang-barang make up, Skincare. iya skincare juga. Jadi apa-apa tuh kayak misalkan dia yang ngajak jalan, Iya. dan kalau misalkan sudah bayar gitu tuh, nah dia tuh diam aja kayak tidak mau bergerak gitu tuh, tidak mau antusias buat oke, ini duit saya aja, oke kita iuran yuk gitu tuh. Tidak Kak, tapi saya mulu yang bayarin. Terus bukannya saya bucin atau apa, tapi saya orangnya nggak enakan gitu. Karena bagaimanapun udah di situasi buat bayar tapi nggak ada yang ngebayar kan malu juga. Situlah. Iya. Terus dia juga orangnya kayak perhitungan. Kalau misalkan dia sekalinya baik sama saya, itu tuh diperhitungin mulu. Kayak misalkan dia udah ngebuat saya tugas gitu kan, sekelas nih sama saya, udah ngebuat saya tugas, terus dia kayak udah gitu kayak ya udah sih kan tugas aku yang ituin gitu, udah sih gitu-gitu pokoknya kayak ngungkit masa lalu juga. Saya tuh kayak bingung gitu kok bisa gini. Awal-awal mah baik aja, kayak normal gitu, saya jemput jalan, bayar bareng. Terus kayak ada lagi, terus dia juga kalau misalkan nggak ada saya mungkin mainnya sama teman saya, kayak ya adalah rasa cemburu juga. Ya gimana sih nggak cemburu gitu tuh sama main cewek saya main sama teman saya sendiri. Iya. Anggap ya cewek saya nganggapnya Temen. teman doang, Tapi teman kita nggak ngobrol, tahu. iya teman Iya. curhat, tapi kan nggak tahu Iya. isinya kayak gimana. Ya begitulah, berat juga gitu loh. Kadang juga saya ada rasa mau udahan tapi ya gimana ya, kayak sayang aja gitu. Udah 3 tahun pacaran, udah lama, udah dari SMA kelas 3 ya kan, udah sama-sama ayo kita mau ke jurusan yang sama gitu, lulus sama-sama, lulus bareng, udah niatan seperti itu. Keluarga juga sudah saling kenal, iya, keluarga dia kenal saya, keluarga saya kenal dia. Masa ya udahan begitu aja gitu tanpa sebab, tanpa orang tua tahu, tanpa orang tua dia tahu gitu tuh. Ya gimana ya, ya saya menyayangkan aja sih, kayak kok bisa dia seperti itu.
apa ada yang salah dari diri saya, apa yang kurang dari saya tuh udah bayarin dia gitu tuh, apapun yang dia mau udah saya bayarin, make up udah dibayarin, bahkan dia kan orang jauh gitu tuh. Bukan orang Cilegon tapi orang Sumatera, sama kayak saya, tapi dia ada di sini pas kelas SMP gitu Kak, karena tuntutan kerja orang tuanya dia ke sini pindah, terus dia betah, terus habis itu orang tuanya pergi udah pulang ke Sumatera, dia kuliah di sini bareng saya dan dia juga ngekos. Nah mungkin saya nggak enaknya di situ kali ya, orang kos gimana sih, kayak semuanya terbatas. Saya juga kasihan sama dia sebenarnya, tapi dia tuh nggak nganggapnya saya tuh kasihan sama dia, kayak saya tuh merasa dimanfaatin sama dia jadinya. Ya dia sedih-sedih ke saya, tapi senangnya ke teman-teman saya, mainnya ke teman saya. Kalau misalkan seneng nggak pernah ngajak saya kalau sekarang, tapi kalau misalkan dulu kayak pas waktu SMA itu susah seneng bareng-bareng, kayak makan aja makan bareng, duit tinggal goceng, makan di warteg bareng gitu tuh. Nggak minum. Iya nggak minum juga minum teh kosong ya kan. Ya begitulah. Gimana tuh Kak menurut Kakak tuh? Jadi apakah Anda bahagia di posisi ketika pacaran dari dulu sampai sekarang? Awalnya itu ya emang bahagia gitu, bisa mendapatkan dia. Dia juga bisa dibilang primadona lah di sekolah gitu tuh. Ya bahagia awalnya, tapi semenjak udah lulus kuliah, terus kayak ya beda aja sifatnya gitu. Sikap dia ke saya beda gitu tuh. Ya begitulah Kak. Kalau misalkan bahagia ya sekarang enggak sih. Jadi apa tuh definisi bahagia menurut Anda? Bahagia itu seperti apa? Ketika pacaran tuh bahagia seperti apa yang Anda idamkan? Ya menurut saya bahagia itu tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi kalau misalkan dia tidak punya ya bilang, kalau dia punya ya bilang gitu. Ada masalah apa-apa dia cerita gitu ya, saling terbuka lah. Iya. Gitu sih menurut saya. Jadi kesimpulan dari saya dari cerita yang Anda ungkapkan tadi, kesibukan Anda sangat padat. Iya. Jadi Anda butuh mengorbankan sedikit waktu buat Anda fokus ke satu tujuan, ke satu jalan. Jadi betul ada yang dikorbankan. Seperti tadi Anda ke pacar, Anda mengorbankan duit Anda demi buat si pacar. Sama halnya dengan hidup, Anda harus mengorbankan sedikit waktu buat hidup Anda. Gitu. Oke. Udah. Jadi saya ada jadwal lagi main futsal di Ciruas ya. Oh, oke. Main futsal. Nanti malam juga mau main basket juga saya lanjut. Iya, Kak. Mau ikut main? Oh kayaknya tidak ya. Saya soalnya ada tugas juga di ada tugas. sana. Kabarin aja kalau ikut tugas. Iya, Siapa siap. tahu nanti saya bisa bantu. Oke, terima kasih Terima Kak kasih ya. atas waktunya. Siap. Saya pamit dulu. Waalaikumsalam. Salam bro. Iya. Sehat. Alhamdulillah sehat. Siapa namanya nih? Nama saya Ikhwanul Hakim. Biasa dipanggil Iwan sih Kak. Iwan. Iya. Dari mana nih rumahnya nih? Saya itu dari Cilegon sih. Oh Cilegon. Saya juga Iya. di Cilegon nih. Oh, oke. Ada rumah di Cilegon. Cilegon mana ya tuh? Saya Cilegon itu Matahari Lama. Saya di PCI. Oh. Deket lah gitu. Iya. Asli orang mana nih, Bang Iwan? Sebenarnya bapak saya orang Palembang, tapi ibu saya orang sana. Jadi tinggalnya di Cilegon gitu. Iya, masuk. Punya adik? Punya kakak? Punya sih adik doang. Saya anak pertama. Jadi saya punya adik 2, cewek semua. Iya Kak. Kakak gak punya? Oh iya, anak pertama. Punya, saya anak pertama. Oh iya. Jadi sebelumnya apakah Anda pernah
melakukan konseling kayak gini? Sebenarnya belum nggak, tapi ya saya hanya mencoba-coba doang sih sebenarnya kalau di sini tuh. Jadi konseling itu proses wawancara profesional antara konseli dan konselor. Oke. Itu bisa 2 orang atau lebih. Iya. Kalau yang sekarang kita lakukan ini konseli individu di 2 orang. Ya, jadi gitu. Sebelum juga di konseling ini juga ada asas-asas. Oke, apa tuh Ada asas-asas? 3 asas. Pertama asas kerahasiaan, Iya. kesukarelaan, dan keterbukaan. Oke. Yang pertama asas kerahasiaan. Apabila Anda ingin bercerita tentang masalah apapun maupun aib, insya Allah rahasia itu aman. Yang kedua asas kesukarelaan. Anda datang ke sini juga tidak dengan paksaan, kesukarelaan diri Anda sendiri. Yang terakhir asas keterbukaan. Kalau bisa Anda cerita semua terbuka. Walaupun ada yang nggak pengen Anda ceritakan, nggak apa-apa. Itu tergantung diri Anda sendiri. Oke. Sebelumnya apa yang mau Anda ceritakan nih? Iya. Jadi saya itu sebenarnya orangnya dibilang sibuk enggak, tapi dibilang nganggur enggak. Karena saya itu kuliah di UIN SMA Banten. Juga saya itu aktif di organisasi, tapi organisasinya itu bukan di kampusnya, tapi di luar. Karena saya itu sudah terjun di organisasi itu tuh dari SMA, mulai dari Paskibra, terus Fornusa, dan juga ada organisasi yang kemasyarakatan gitu kan, gitu. Nah, terus yang saya bingungin itu dari Paskibra, dari kedua organisasi yang lainnya itu kayak banyak gitu kegiatannya. Mulai dari Paskibra itu biasanya setiap bulan itu ada aja aktivitas-aktivitas yang ada di Paskibra itu. Misalkan seperti Latgab itu latihan gabungan. Nah, saya juga di Paskibra bisa dibilang menjabat sebagai humas umum lah Kak. Jadi saya yang mengatur jalannya surat itu Kak. Jadi di kuliah juga saya udah semester 5, udah mulai sibuk-sibuknya. Terus di organisasi yang lainnya seperti organisasi Fornusa saya menjabat sebagai sekretaris umum. Nah, sekretaris umum juga saya membuat surat, saya menjadi perwakilan ketua umumnya kalau misalkan dia tidak hadir di acara itu. Nah, kayak udah sibuk aja gitu di organisasi, tapi kayak bukan orang sibuk. Karena teman-teman saya juga ada, terus waktu luangnya juga kayak banyak sebenarnya di situ. Nah, terus di kegiatan masyarakatnya ini ada LSP. Nah, itu tuh kegiatannya kayak mengatur anak-anak gitu SMA, kayak ngajar-ngajar tentang keislaman begitu. Karena saya juga dulunya backgroundnya Islam-Islam semua, mulai dari TK, SD, MTS, sampai SMA pun saya ikut organisasi-organisasi seperti Risma begitu kan. Nah, yang saya permasalahkan itu saya tidak bisa mengatur jadwal saya, karena di kuliah juga saya dari siang sampai sore kuliahnya itu tuh dari Senin sampai Jumat. Nah, kuliah itu berbentrok dengan yang LSP ini Kak. Jadi saya itu sebagai mentor untuk anak-anak di Cilegon sana. Untuk belajar mengaji, belajar ceramah begitu Kak. Nah, mulai dari situ tuh kayak keganggu dari kuliah. Terus kalau misalkan saya tidak melanjutin di LSP-nya, otomatis tidak ada yang memegang anak-anaknya. Nah, terus misalkan ada tugas juga dari dosen,
biasanya kan dikasih waktu 1 minggu. Nah, 1 minggu itu di hari Senin sampai Jumat itu saya kan kuliah sambil ada organisasi di LSP Bentrok. Dan 1 minggu itu kadang ada acara juga di Paskibra seperti Latkap itu. Nah, biasanya juga di Fornusa ada kayak seminar-seminar di hari Sabtu dan Minggu. Ya tizanan tuh sih Kak, tapi ya bagaimana lagi gitu loh. Saya juga teman-teman saya juga kadang tidak memperdulikan saya, tidak ada yang bertanya-tanya tentang saya. Ya begitu sih Kak. Ya. Jadi dari kegiatan Anda tersebut, apakah kuliah Anda terganggu? Ya sangat terganggu sih, karena dari siang itu saya mempreparekan materi dulu sebelum saya ke sekolahan anak-anaknya. Terus saya juga briefing kepada anggota di LSP itu. Nah, saat sorenya ya saya terjun ke lapangan, dan semua yang saya lakukan itu berbentrokan semua. Dan kadang saya izin sakit, kadang juga dialpain dengan teman saya begitu. Karena teman saya itu kurang ajar banget kan. Jadi ya begitulah, saya tidak ada, dibilangnya ini memang orangnya kayak gitu, kadang bolos begitu. Jadi saya kurang respect sama teman saya, nggak ada support, nggak ada nggak ada respectnya lah sama saya, teman-teman saya itu di kelas. Jadi saya kadang-kadang memohon maaf kepada dosen untuk meringankan nilai saya gitu tuh, supaya saya tidak TL. Ya dengan cara itu kadang kayak mengeluarkan duit lagi gitu. Kadang biasanya dosen juga butuh lah yang namanya duit juga gitu kan. Kalau misalkan saya seperti itu, ya saya juga bukannya orang tua saya tidak mampu, tapi kalau misalkan dengan cara seperti itu mungkin saya bicara dengan orang tua juga segan. Karena buat apa saya kuliah gitu tuh, tapi tidak dimaksimalkan menurut orang tua seperti itu. Tapi kan nyatanya bukan seperti itu. Terus saya juga kadang di pagi hari itu kan kosong. Nah, saya itu meluangkan waktu saya dengan berolahraga. Biasanya have fun sih, main game juga, supaya di waktu siang hari itu pikiran saya kosong, tidak ada pikiran lagi lah begitu. Jadi yang saya masalahkan tuh sebenarnya penting gak sih kalau misalkan organisasi itu buat diri saya, terutama kayak buat nantinya ke depannya. Ya begitu sih. Kalau misalkan kuliah emang tentu buat menghasilkan kelulusan itu ya penting lah pokoknya. Jadi kayak sama-sama penting, jadi saya bingung gitu. Terus sekarang kan online, lebih ke bisa memanage waktu, tapi saya bingungnya nanti ke depannya seperti apa. Terus kalau misalkan saya itu masih seperti ini, nantinya dosen itu masih minta lebih atau tidak ke saya begitu. Karena saya juga duit juga tidak ada, karena di organisasi saya itu tidak ada gaji kan. Tidak ada gaji karena sukarela begitu. Karena
turunnya itu bukan ke kayak Pemerintahan perusahaan, juga. pemerintahan. Jadi anggota-anggotanya itu yang sukarela membantu, mau turun tangan. Jadi penghasilan saya tidak ada. Terus biasanya saya juga mengeluarkan uang di situ, dan di kampus juga saya mengeluarkan duit lebih kepada dosen karena ya begitu, saya jarang masuk, saya jarang mengerjakan tugas. Mungkin mengerjakan tugas iya, tapi kadang telat begitu Kak. Jadi bagaimana tuh? Diminum dulu kalau haus. Oke. Minum. Iya siap, makasih Kak. Minum. Rokok enggak ya? Oh enggak ngerokok ya? Enggak, saya enggak ngerokok. Oh enggak ngerokok. Iya di sini juga gak bisa ngerokok sih, AC. Iya. AC. Nah, Aduh. jadi dari kesibukan tadi, apakah orang tua mengetahui? Orang tua sebenarnya menyupport, tapi tidak sebegitu taunya, karena orang tua mungkin namanya orang tua melihat anaknya aktif, bangga begitu Kak. Tapi yang dilihat orang tua tuh cuman ya covernya saja, tapi dalamnya sih orang tua itu tidak tahu begitu Kak. Jadi orang tua itu sering membangga-banggakan diri saya kepada orang lain, tetapi saat nilai saya anjlok, orang tua tuh marah-marah kepada saya. Jadi bukan sekedar tekanan di kuliah dan di organisasi, tapi di keluarga juga saya tertekan begitu. Ya mungkin saya kurang bisa memanage waktunya kali ya, karena banyak yang bentrok begitu. Terus juga di Paskibra saya juga bingung mau ngapain, banyak banget yang harus diurusin. Terus di organisasi LSP juga kayak ya membludak lah. Sekarang banyak anak-anak yang berantusias buat belajar mengaji karena mungkin efek itu juga ya, online juga, kurangnya pembelajaran di sekolah. Jadi banyak yang masuk ke mentoring saya begitu. Saya juga kewalahan di sana, banyak anak-anak, tapi sayanya juga ya tenaganya sedikit. Kalau nggak salah 3 orang doang di LSP itu yang menjadi mentoring, jadi mentor seperti itu kan. Nah kira-kira bagaimana ya cara memanage waktunya begitu? Jadi sebenarnya kalau memanage waktu, Iya. hidup itu emang sibuk, hidup itu emang berat. Iya. Semakin kita banyak kesibukan, hidup makin berat lagi, makin berat. Jadi harus ada yang dikorbankan. Oke. Salah satu kesibukan Anda harus ada yang dikorbankan. Contohnya? Seperti kuliah, Paskibra, bagi LSM. Salah satu harus ada yang Anda kurangi waktunya. Biar Anda gampang mengatur waktu untuk kuliah, untuk Paskibra. Intinya sedang yang dikorbankan. Itu saran dari saya. Hidup itu emang berat. Hidup itu emang sibuk. Oke. Mungkin kuliah tidak bisa dikorbankan ya kayak, karena itu tuntutan orang tua, tuntutan kehidupan juga. Mungkin saya bisa mencari orang lain untuk menggantikan posisi saya di organisasi LSP itu kali ya, kayak supaya saya juga lebih fokus ke satu tujuan saya, ke kuliah, supaya lulusnya cepat, sudah tidak bisa mengerjakan tugas terlambat lagi, supaya tidak telat lah pokoknya. Saya juga kadang
bingung Kak, masalah percintaan nih. Cintaan. Saya juga punya cewek Ya. yang kayak tiap apa-apa tuh saya yang biayain. Iya. Ya kembali lagi ke eh, ekonomi lah. Keadaan. Ya orang tua saya mikirnya kayak, oh anak saya baik-baik aja, anak saya hebat bisa punya pacar gitu. Tapi di sisi lain saya kayak tertekan dengan pacar saya. Saya juga banyak membelikan barang-barang make up, Skincare. iya skincare juga. Jadi apa-apa tuh kayak misalkan dia yang ngajak jalan, Iya. dan kalau misalkan sudah bayar gitu tuh, nah dia tuh diam aja, kayak tidak mau bergerak gitu tuh, tidak mau antusias buat oke ini duit saya aja, oke kita iuran yuk gitu tuh. Tidak Kak, tapi saya mulu yang bayarin. Terus bukannya saya bucin atau apa, tapi saya orangnya nggak enakan gitu. Karena bagaimanapun udah di situasi buat bayar tapi nggak ada yang ngebayar kan malu juga. Situlah. Iya. Terus dia juga orangnya kayak perhitungan. Kalau misalkan dia sekalinya baik sama saya, itu tuh diperhitungin mulu. Kayak misalkan dia udah ngebuat saya tugas gitu kan, sekelas nih sama saya, udah ngebuat saya tugas, terus dia kayak udah gitu kayak ya udah sih kan tugas aku yang ituin gitu, udah sih gitu-gitu pokoknya, kayak ngungkit-ngungkit masa lalu juga. Saya tuh kayak bingung gitu, kok bisa gini. Awal-awal mah baik aja, kayak normal gitu, saya jemput jalan, bayar bareng. Terus kayak ada lagi, terus dia juga kalau misalkan nggak ada saya mungkin mainnya sama teman saya, kayak ya adalah rasa cemburu juga. Ya gimana sih nggak cemburu gitu tuh sama cewek saya main sama teman saya sendiri. Iya. Anggap ya cewek saya nganggapnya Temen. teman doang, Dan teman kita nggak ngobrol, tahu. iya teman Iya. curhat, tapi kan nggak tahu Iya. isinya kayak gimana. Ya begitulah, berat juga gitu loh. Kadang juga saya ada rasa mau udahan, tapi ya gimana ya, kayak sayang aja gitu. Terlanjur. Udah 3 tahun pacaran, Lama aja. udah lama, udah dari SMA kelas 3 ya kan, udah sama-sama ayo kita mau ke jurusan yang sama gitu, lulus sama-sama, lulus bareng, udah niatan seperti itu. Keluarga juga sudah saling kenal, iya, keluarga dia kenal saya, keluarga saya kenal dia. Masa ya udahan begitu aja gitu, tanpa sebab, tanpa orang tua tahu, tanpa orang tua dia tahu gitu tuh. Ya gimana ya, ya saya menyanyikan aja sih, kayak kok bisa dia seperti itu, apa ada yang salah dari diri saya, apa yang kurang dari saya tuh udah bayarin dia gitu tuh, apapun yang dia mau udah saya bayarin, make up udah dibayarin. Bahkan dia kan orang jauh gitu tuh, bukan orang Cilegon tapi orang Sumatera, sama kayak saya, tapi dia ada di sini pas kelas SMP gitu Kak. Karena tuntutan kerja orang tuanya dia ke sini pindah, terus dia betah. Terus habis itu orang tuanya pergi, udah pulang ke Sumatera, dia kuliah di sini bareng saya, dan dia juga ngekos. Nah mungkin saya nggak enaknya di situ kali ya, orang kos gimana sih, kayak semuanya terbatas.
saya juga kasihan sama dia sebenarnya, tapi dia tuh nggak nganggapnya saya tuh kasihan sama dia, kayak saya tuh merasa dimanfaatin sama dia. Jadinya ya dia sedih-sedih ke saya, tapi senangnya ke teman-teman saya, mainnya ke teman saya. Kalau misalkan seneng nggak pernah ngajak saya kalau sekarang, tapi kalau misalkan dulu-dulu kayak pas waktu SMA itu susah seneng bareng-bareng, kayak makan aja makan bareng, duit tinggal goceng, makan di warteg bareng gitu tuh. Nggak minum. Iya, nggak minum juga minum teh kosong ya kan. Ya begitulah. Gimana tuh Kak menurut kakak tuh? Jadi apakah Anda bahagia di posisi ketika pacaran dari dulu sampai sekarang? Awalnya itu ya emang bahagia gitu, bisa mendapatkan dia. Dia juga bisa dibilang primadona lah di sekolah gitu tuh. Ya bahagia awalnya, tapi semenjak udah lulus kuliah, terus kayak ya beda aja sifatnya gitu tuh. Sikap dia ke saya beda gitu tuh. Ya begitulah Kak. Kalau misalkan bahagia ya sekarang enggak sih. Jadi apa tuh definisi bahagia menurut Anda? Bahagia itu seperti apa? Ketika pacaran tuh bahagia seperti apa yang Anda idamkan? Ya menurut saya bahagia itu tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi kalau misalkan dia tidak punya ya bilang, kalau dia punya ya bilang gitu. Ada masalah apa-apa dia cerita gitu ya, saling terbuka lah. Iya. Gitu sih menurut saya. Jadi kesimpulan dari saya dari cerita yang Anda ungkapkan tadi, kesibukan Anda sangat padat. Iya. Jadi Anda butuh mengorbankan sedikit waktu buat Anda fokus ke satu tujuan, ke satu jalan. Jadi terus ada yang dikorbankan. Seperti tadi Anda ke pacar, Anda mengorbankan duit Anda demi buat si pacar. Sama halnya dengan hidup, Anda harus mengorbankan sedikit waktu buat hidup Anda. Gitu. Oke. Udah. Jadi saya ada jadwal lagi main futsal di Ciruas ya. Oh, oke. Main futsal. Nanti malam juga mau main basket juga saya lanjut. Iya, Kak. Mau ikut main? Oh kayaknya tidak deh. Wah. Saya soalnya ada tugas juga di Ada tugas. sana. Kabarin aja kalau ikut. Iya, Siapa siap. tahu saya bisa bantu. Oke, terima kasih Terima Kak kasih ya. atas waktunya. Siap. Saya pamit dulu. Waalaikumsalam.